Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Hasbi and Lisa World. Gini World. Iya, World. Kita mau ngapain, Seng? Oke, kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pertanyaan kita. kuis nih ya. Kita ngasih soal ke beberapa orang, mereka jawab, boleh googling. Dan Pertanyaan seputar pertanyaan seputar tentang Rasulullah, tentang keislaman pokoknya. Dan tentang sahabat-sahabatnya juga. Nah, nanti kan ada jawabannya tuh, nggak ada jawaban yang salah sih sebenarnya. Semuanya benar. Semua benar, tapi ada yang keliru sedikit. Nggak kurang tepat Ya, kurang gitu. tepat. Benar tapi kurang tepat. Salah tapi kurang tepat. Salah tapi benar, benar tapi salah. Oke, lanjut. Sebelum kita ke pertanyaan, jangan lupa klik tombol di mana sih? Sini ya. Sini. Ya. Subscribe, like, comment, and share. Oke, ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya, kapan dan di mana Rasulullah menerima wahyu untuk pertama kali? Nah, terus jawabannya itu dijawab nih sama temanku itu di Madinah. Di Madinah gitu. Nah, Gua Hiro ada di Madinah ya. Nah, kalau kalian misalkan tahu, dijawab di komen nggak apa-apa ya kan. Benernya di Gua Hira, terus kapan di Gua Hira kan emang bener di Gua Hira. Iya, terus di Madinah. Pertanyaan besar, waktu itu kan belum hijrah, Rasulullah kan masih ada di Mekah, berarti Gua Hira terletak di Mekah. Oh iya. Waktu bulan Ramadan itu turun malaikat Jibril dan wahyu pertama juga turun. Berarti turunnya wahyu pertama itu sekaligus Rasulullah diangkat menjadi Nabiullah gitu ya. Nah kayak gitu. Nah ini aku tambahin ya, lebih tepatnya tuh 17 Ramadan. Itu nuzulul Quran. Nah terus kapan? Yes, benar juga. Kedua, sebutkan ada berapa putra atau putri Rasulullah? Putra dan putri kah? Iya, putra dan putri Rasulullah dan namanya gitu. Nah, terus ini jawabannya Fatimah. Bener Fatimah. Ya. Terus itu istrinya bukan gitu. Udah jawab bener loh padahal. Udah bener ya Fatimah. Terus dia tuh cuma jawab satu aja Fatimah. Nah, menurut kalian itu siapa aja nama coba yang tahu sama putrinya Rasulullah? Sebutinlah di komen. Ada 7 semuanya. Apa? Abdullah, Qasim, Ibrahim. Yang cewek kalian harus jawab selain Fatimah ya. Ummu Kulsum, terus Fatimah, terus Rukayah dan terus Zainab. Aku juga lupa sebenarnya. Ya guys, jangan lupa ada 7 putra putri. Sebentar, aku ulangi lagi ya. Jadi putranya itu ada 3, kan? Abdullah, terus Ibrahim sama Qasim. Nah, semuanya ini meninggal waktu kecil ya, gitu. Terus yang perempuan itu ada Zainab, Ummu Kulsum, ada Rukayah sama Fatimah. Yang paling akhir Fatimah. Nggak tahu sih urutannya benar. Terus kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tuh sebutkan nama-nama nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Ada berapa itu? Enggak, adik mau tanya dulu.
kalau versinya Ade, ulul azmi itu yang mempunyai keistimewaan, mukjizat. Yang mempunyai mukjizat. Gitu. Nah, itu ada 5. Ada 5. Bentar, ini jawabannya benar. Jadi Nabi Nimim katanya. Nimim disingkatnya Nimim. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim dan Rasulullah. Dan Muhammad gitu. Rasulullah ya. Jadi jadi mukjizatnya Nabi Nuh itu kan Nabi Nuh bisa terbebas dari banjir bandang yang begitu besarnya. Yang kapal itu punya Nabi Nuh. Ya. Terus Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang buta, kemudian bisa menghidupkan orang mati. Tentunya atas seizin Allah. Ya jelas. Nabi Musa kan sudah jelas dengan tongkatnya. Ya. Yang waktu sama Raja Fir'aun. Terus Nabi Ibrahim bisa terbebas dari panasnya api waktu dibakar sama Raja Namrud. Oh iya, yang diikat itu ya. Ya narukuli bardan assalamu Ibrahim. Terus kalau Nabi Muhammad Rasulullah banyak jenenge kan, namanya juga nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Sayyidul Anbiya Rasulullah. Salah satunya itu beliau bisa membelah bulan dan ditaruh di sempitnya gini, ketiaknya gini. Yang satu ditaruh di ketiaknya, satu juga ditaruh di ketiaknya. Waktu itu ada orang kafir bilang sama Rasulullah, apa mukjizatmu, katanya bilang gitu. Kalau memang kamu benar, kamu itu nabi, saya percaya kalau kamu bisa membelah bulan itu dan menaruhnya di ketiakmu gitu. Ya udah, dengan izin Allah tentunya. Kemudian Rasulullah mengambil bulan, terus dibelah sama Rasulullah dan ditaruh di ketiaknya gini, dan kemudian disambung lagi. Setelah itu ditaruh lagi. Ini bukan sulapan, bukan sihir, bukan sulap. Beliau kan istimewa memang. Lalu kemudian setelah kejadian itu, yang penanya tadi, yang ngasih challenge ke Rasulullah itu masih tidak mau beriman. Setelah itu ya, padahal udah dikasih bukti ya dikasih bukti. Nah setelah itu dia ini ternyata orang ini punya anak yang buta, ya, punya anak yang buta. Kemudian Rasulullah itu bilang ke orang itu, kamu pulang sekarang karena anakmu sudah bisa melihat, katanya Rasulullah. Terus kemudian katanya orang itu kaget, kok Rasulullah ini bisa tahu gitu, kok Rasulullah ini bisa tahu, padahal kan dia tidak ngomong, tidak cerita tentang anaknya itu. Kalau anaknya buta. Awas kamu kalau bohong kamu tak bunuh gitu katanya. Ya. Setelah itu pulang sampai ke kerajaannya itu, anaknya bisa melihat. Loh, kamu kok bisa melihat? Ya, tadi saya didatengin orang berbaju putih namanya Muhammad. Langsung seketika beliau beriman. Ya. Gitu guys ceritanya. Terus kita ke pertanyaan keberapa, Bi? Selanjutnya sampai lupa guys. Pertanyaan keempat. Pertanyaannya, siapa nama sahabat Rasulullah yang mengemukakan ide agar Al-Quran ditulis atau dibukukan? Terus jawabannya versinya temen aku itu Said bin Zaid. Menurut kalian itu benar enggak? Kalau benar ya
tulis di komentar. Nih balas lagi Zaid bin Sabit. Tapi sayang, Zaid bin Sabit itu bukan yang mempunyai ide agar Al-Quran ini dijadikan mushaf. Beliau memang salah satu penghafal Quran juga waktu zaman itu. Yang punya ide itu adalah Umar bin Khattab waktu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bilang ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa namanya? Al-Quran itu dijadikan satu gitu." Ya opelek. Ya biasa ya. Gimana kalau Al-Quran itu dijadikan satu? Loh, kaget Abu Bakar. Kamu mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, artinya kamu mau melakukan bid'ah. Nah gitu. Ya kan Rasulullah tapi tidak pernah nyuruh. Tidak pernah nyuruh. Setelah terjadi musyawarah yang panjang antara Umar dan Abu Bakar, akhirnya Umar dan Abu Bakar setuju, kemudian mencari siapa para penghafal Al-Quran itu, dan salah satunya Zaid bin Sabit itu. Jadi yang punya ide, emang dari awal yang punya ide itu Umar, dan Umar ini bisa dibilang seorang yang menginspirasi turunnya Al-Quran, turunnya ayat. Salah satunya kayak tentang Homer itu kan, Innamal khamru wal maisir itu dan sebagainya, itu pokoknya yang tentang Homer itu yang menjadi sebab turunkannya ayat itu Umar. Gitu. Nah, waktu dulu kan masih diperbolehkan minum Homer, terus tidak boleh karena waktu sholat ternyata salah waktu baca enggak itu muter-muter gitu, baca surat Al-Kafirun enggak mari-mari, harus diulang-ulang gitu. Jadi kan karena itu tadi ternyata habis minum Homer. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Ya gitu. Berarti tapi sayang, adik pernah dengar. Jadi kenapa kok jawabannya Zaid bin Sabit itu karena beliau ini pintar dalam menulis gitu. Ya, beliau emang cerdas. Nah ya berarti yang pertama kali buat dijadikan mushaf itu ditulisnya di batu atau di pelepah kurma itu di kulit hewan gitu tuh Zaid bin Sabit karena pintar nulis itu tadi, ya nggak sih? Apa orang lain? No, semua orang sahabat-sahabat Nabi itu menulis, semuanya bisa nulis. Tapi emang setelah mushaf itu lembaran-lembaran itu dikumpulkan, kan Zaid bin Sabit ini kan termasuk yang cerdas, penghafal Quran juga. Gitu. Jadi beliau juga yang ikut menyusun begitu guys. Jadi kumpulan dikumpul-kumpulin itu tadi. Jadi bukan bid'ah, bukan. Kalau kalian bilang bid'ah, terus kita baca apa? Gitu sih. Kalau misalnya para sahabat sudah meninggal terus hilang dong. Gitu iya, kan. Takutnya kan kayak gitu ya, salah satu alasannya. Yes. Terus pertanyaan yang kelima, ini siapa nama paman Rasulullah yang termasuk orang kafir yang diceritakan dalam surat Al-Hab gitu. Terus jawabannya ya ada di pertanyaan sebenarnya ya, Abu Lahab gitu. Karena memang yang menjadi sebab turunnya ayat itu ya karena ini perilaku pamannya itu. Misalkan ada jawabannya kita yang keliru, yang kurang tepat atau yang salah, kalian bisa benerin di kolom komentar. Misalkan menurut kalian ini bukannya kayak gini ya gitu. Jadi nanti kita sama-sama belajar gitu, bukan maksudnya menggurui ya. Karena saya dan istri juga masih belajar. Jadi intinya sama-sama belajar, sama mengingat kembali gitu kan. Apa? Asbabun nuzul. Iya, asbabul nuzulnya
nanti kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa di komen ya, ya gitu. Jadi kita nanti juga bisa baca, sama-sama belajar. Terus pertanyaan keberapa nih? Keenam. Oh, keenam. Yes. Ya, pertanyaan keenam itu, siapa nama istri Rasulullah yang tidak pernah dimadu semasa hidupnya? Tuh, terus jawabannya temanku ini Khadijah. Jawabannya berarti apa, sayang? Ya, benar. Khadijah. Karena beliau itu tidak mau memadu Khadijah. Rasulullah tidak mau memadu. Sekalipun sampai waktu, maksudnya sampai waktu sama Aisyah dan istri-istri yang lain. Istri-istri yang lain ini cemburu ke Khadijah lagi gitu, sampai diriwayatkan itu Aisyah sampai muring-muring, cemburu gitu kan. Rasulullah jangankan melihat Khadijah, temannya Khadijah datang bertamu ke rumah beliau itu senangnya minta ampun. Ada temannya, ada saudaranya itu yang suaranya mirip Khadijah. Waktu itu Rasulullah kalau tidak salah tiduran di pangkuannya Aisyah. Di pangkuannya Aisyah. Loh, Khadijah gitu. Kayak seakan-akan mendengar suaranya gitu. Khadijah gitu. Jadi langsung seketika itu bangun kayak teringat, suaranya sama gitu, mirip gitu. Alasannya kenapa sih kok nggak mau memadu Khadijah? Karena kalau menurut adik ya, kalau yang pernah adik baca tuh ya karena satu-satunya orang yang percaya, yang beriman, yang percaya sama Rasulullah, ketika tidak ada orang yang percaya, yaitu satu-satunya ya Khadijah pada saat itu. Jadi yang pertama kali percaya bahwa Khadijah ya, mohon maaf, Khadijah ini saudagar kaya raya, hartanya semua dijalankan untuk agama Allah, untuk Islam sampai habis. Dan di akhir hayatnya beliau itu, Siti Khadijah itu masih sempat bilang gini, wahai Rasulullah, saya sudah tidak memiliki apapun untuk membantu dakwah jenengan, katanya bilang kayak gitu. Nanti kalau semisal saya meninggal, saya wafat, ambil tulang belulangku untuk kau jadikan jembatan mengarungi sungai, Masya Allah. Dan permintaan terakhirnya Khadijah waktu itu ya, waktu mau wafat meninggal, Siti Khadijah ini bilang ke Fatimah, wahai anakku, wahai putri tercinta, minta tolong bilang ke ayahandamu agar saya dikafani dengan surbannya. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa nama perempuan yang menyusui Rasulullah waktu bayi? Gitu. Terus jawabannya temanku nih, Halimah katanya gitu. Terus kan Halimah doang gitu kan ya. Terus aku tanya gitu, Halimah siapa gitu kan, masa Halimah doang gitu kan. Terus dijawab sama kan temanku, Halimah tuh Sa'diyah katanya gitu. Ya benar ya. Rasulullah disusuin Halimah ini mendapatkan berkah, kayak tanaman-tanamannya, hewan-hewan ternaknya gitu. Tiba-tiba itu kayak cepet, semuanya gitu, mudah ya, gitu ya, segala urusannya itu pada saat menyusui Rasulullah. Yang ngasihkan berarti pamannya. Kakeknya. Kakeknya. Nanti kalau kalian ada cerita lengkapnya atau kisah lengkapnya, bisa ditulis di kolom komentar. Karena sama-sama belajar itu tadi. Gitu. Terus next. Ya. Pertanyaannya, siapa nama sahabat Rasulullah yang mengumandangkan azan untuk pertama kali? Terus jawabannya temen aku ini, Bilal bin Rauf atau
Bilal bin Auf gitu katanya. Siapa gitu katanya gitu guys. Mas yang bener siapa namanya? Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Auf itu berarti gabungan antara Bilal bin Rabah dan Abdurrahman bin Auf. Keren ya. Gimana coba? Abdurrahman bin Auf Itu siapa? itu termasuk sahabat yang ke-8 masuk Islam. 2 hari setelah Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf. Ya. Gitu. Kayaknya Masya Allah sayang. Apa namanya? Beliau itu pernah menginfakkan hartanya. Apa kalau bahasa kita itu berdonasi, mendonasikan waktu perang Badar kalau tidak keliru. Abdurrahman bin Auf itu. Tidak cuma itu, emas-emasnya juga dikasihkan. Pokoknya semua hartanya yang dia punya itu ini disedekahkan. Dia disedekahkan untuk kemaslahatan untuk perang itu tadi ya. Perang dan ya yang lain juga. Terus pertanyaan selanjutnya ini, sebutkan perempuan penghuni surga. Perempuan-perempuan yang punya istimewa gitu. Selain surganya VIP. Iya, VIP, VVIP malahan. Surga yang VVIP itu ditempati sama 4 perempuan istimewa itu tadi. Selainnya terus ada. Ini sebentar ya sayang. Ini kan adik belum bilang itu tadi, jadi jawabannya temanku ini apa? Terus jawabannya temanku ini adalah kan aku bilang sebutkan perempuan penghuni surga. Jadi kan nggak hanya satu ya. Tapi kalau misalnya nyebutin satunya nggak masalah sih ya. Jadi jawabannya temanku ini Siti Aisyah gitu. Jadi Siti Aisyah ini istrinya Rasulullah. Nah menurut Emas ini termasuk nggak dalam 4 orang itu tadi? Nggak menurut Emas, bukan menurut Emas, tapi yang benernya apa? Yang saya tahu ya dari riwayat yang pernah saya baca, yang saya dengar, Siti Aisyah itu memang surganya VVIP juga bareng Rasulullah, karena beliau adalah istrinya Rasulullah kelak di surga. Kemudian berarti tidak termasuk yang perempuan-perempuan VVIP itu, karena beliau sudah digandeng sama Rasulullah. Nah, jadi keempat wanita itu, yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Maryam, terus yang ketiga siapa? Fatimah. Yang terakhir Aisyah. Jadi yang keempat ini yang orang-orang perempuan-perempuan istimewa yang mendapatkan surga tertinggi. Masya Allah. Khadijah karena pengabdian beliau kepada Rasulullah dan agama yang kita rasakan kenikmatannya sekarang. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam Islam dan iman. Amin. Kemudian Fatimah adalah putri tercintanya Rasulullah. Sampai Rasulullah itu nate bersabda, siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Jadi Khadijah, Fatimah, Maryam, ya, melahirkan tanpa ayah, tanpa suami. Maryam itu keistimewaannya waktu ini kan Maryam binti Imron. Keistimewaannya Maryam ini bisa melahirkan, dianugerahi seorang anak laki-laki tanpa adanya suami gitu. Rasulullah anak yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar, saya bilang gitu. Gitu. Terus apa artinya? Bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan aku tidak pernah dijamah oleh lelaki. Oh gitu. Jadi putranya ini ya Nabi Isa. Ya. Setelah Maryam terus Aisyah. Aisyah ini istrinya Fir'aun. Gitu. Kenapa kok Aisyah ini termasuk
dalam 4 penghuni surga itu. Sedangkan kan kalau kita tahu istrinya Fir'aun gitu. Iya, istrinya Fir'aun kan kayak gimana gitu ya. Fir'aunnya aja kayak gitu ya. Ya terus kayak mana itu kok bisa jadi salah satu perempuan yang penghuni surga? Karena ketakwaan, karena keimanan Siti Aisyah ini kepada Allah, begitu, sampai nggak mau menuruti Fir'aun gitu. Saking gimana ya, saking marahnya Fir'aun karena dia nggak dituruti sama Aisyah, dihukum. Aisyah ini dihukum dilempar batu besar dari atas. Tapi waktu sebelum batu itu nyampe ke dirinya ya, nyawanya sudah diangkat. Jadi nggak merasakan sakit ya. Gitu. Pokoknya intinya yang Aisyah ini walaupun dia seorang istrinya Fir'aun, tapi beliau ini yang beriman kepada Allah gitu kan. Tadi ada adik nambah pertanyaan loh ke temen yang jadi adik tuh nanya ke temennya adik, siapa apa sebutan bagi para sahabat Rasulullah yang ikut hijrah ke Madinah. Jadi kan pada saat itu kan Rasulullah kan berdomisili di Mekah. Habis itu kan ada ancaman-ancaman dari kaum Yahudi, dari kaum Yahudi juga, kaum Quraisy. Jadi Rasulullah dan para pengikutnya yang sudah beriman ini hijrah kan ke Madinah. Itu ceritanya. Nah, ini para sahabat yang ikut Rasulullah hijrah ke Madinah ini disebut apa gitu. Terus jawabannya kaum Ansor. Oh, kebalik. Yang Ansor itu yang yang nyambut di Madinah itu namanya kaum Ansor. Kalau yang ikut Rasulullah hijrah itu namanya Muhajirin. Jadi kan hijrah, Muhajirin. Muhajir itu berarti orang yang hijrah. Ansor penolong. Jadi pada saat Rasulullah sampai di Madinah itu diterima sama orang-orang Madinah, yaitu kaum Ansor gitu. Ansor itu tadi. Gitu. Jadi sebenarnya jawabannya nggak salah, tapi kurang tepat aja gitu. Terus mendekati betul gitu ya. Nah, itu tadi semua pertanyaan dari aku ke teman-teman kita yang udah kita bacain sama kita bahas ya. Jadi sekali lagi kita itu bukannya berniat untuk menggurui atau merasa lebih pintar atau merasa bahkan lebih beriman daripada kita lebih bodoh. Jadi kita cuman sharing aja gitu. Kalau misalnya ada jawaban yang kurang tepat atau jawaban yang bahkan salah, itu kalian bisa komen gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya Bia. Nanti dengan kita sama-sama belajar, dengan kita meneladani cerita-cerita Rasulullah, itu juga menambah kecintaan kita sama Rasulullah, sama menambah keimanan kita gitu. Oke, gitu aja yang konten kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa apa sayang? Di sini guys, di sini di bawah. Subscribe. Klik tombol merahnya guys, yang ada loncengnya tuh yang kewer-kewer itu. Ya, terus habis itu di like, di komen juga, sama dibantu share ya, biar jadi channel yang bermanfaat, bisa membawa keberkahan dan menghasilkan kebaikan ya, betul, menghasilkan kebaikan. Oke, terus terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gini sih sayang? Oh gini aja nanti. Gini saya gini. Seret. Iya sama. Loh kok merah? Iya.